Oke, selamat pagi dari Portugal dan selamat Selamat sore atau siang ini Gav dari Indonesia. Gavrila lagi di Indo, lagi liburan guys. selamat sore. Selamat sore ya. Oke, sore. Selamat sore di Indo. Oke, thank you banget Gav udah bersedia hadir di sini dan gue ajak ngobrol dan nanti kita get to know Gavrila dan programnya dia sendiri di IMGMD. Nanti Gavrila jelasin. Nanti sebelum buka kita buka dulu nih. Gavrila perkenalan dulu Gav. Lo program apa, angkatan berapa gitu. Halo, nama saya Gavrila. Program Erasmus Mundus Joint Master Degree Infectious Disease and One Health. Sekarang angkatan ketiga, kohort ketiga. Dari 2019. Jadi 2021 harusnya, tahun ini. Oke. Harusnya kelar. Sama ya, ya Gavrila sama aku satu angkatan beda program, jadi kita bareng-bareng juga gitu waktu berangkat di September atau Agustus 2019 ya Gav ya. Ya, benar. Benar-benar benar. Dan bertahan hanya kurang dari 1 tahun ya, habis itu lockdown. Dari apa ya? Dari bulan Maret deh, Maret Maret. 2020. Iya, lo waktu Maret Ya. di mana Gav? Di bar tadi Waktu apa? itu Maret itu di Barcelona, di Oh, Spanyol. wow. Lalu kan karena kasus Spanyol waktu itu merupakan salah satu yang paling banyak ya kasus coronanya. Hmm, Jadi lockdown lah. iya. Terus sampai pindah. Pindah kasusnya ngikut. Ternyata sekarang yang paling paling banyak ada di UK. Jadi UK lockdown sampai Maret Iya sama. Maret tahun 2021. Iya. Sama sih di sini juga lagi lockdown kok, Gav. Kita nggak boleh sekolah juga jadi online lagi di Portugal. Tapi lockdown itu gimana, Fa, di tempat kamu? Bener-bener yang masih ada sih beberapa kantor buka, tapi kalau sekolah nggak diizinin buat buka. Dan Tapi toko kalau tempat makan, nggak semua tutup, terus coffee shop, tutup tutup. nggak boleh dine in. Dan kalaupun take away juga beberapa doang yang buka. Hmm, ya, sama sih. Ada. Di, di kondisi kan sebenarnya di kota Edinburgh ya, jadi Hmm. ibu kota Skotlandia. Hmm. Itu kita nggak boleh main sama temen, main boleh keluar, Hmm. tapi Hmm. maksimal cuma berdua Oh, gitu. oke. Itu Dan sejauh. nggak boleh mengunjungi ke rumah temen itu nggak boleh, jadi ya beneran Oh, lockdown. oh, iya di sini masih boleh. Iya sih, di sini masih boleh. Berarti beneran itu lockdownnya. Beneran. Oke Iya nih, bener. karena beberapa masih agak longgar gitu, Gav. Berarti itu ketat banget, ya kan? Kita tanya nih di Iya Gav. sih emang. Iya. Tadi kan Gavrila ambil infectious disease ya, Gav ya. Terus Mhm. kalau boleh tahu nih konsorsiumnya apa aja, Gav? Apakah ada pathway juga ataukah gimana? Kalau kalau jurusan yang aku ambil itu, ini kalau kan aku daftarnya keterimanya itu sebelum Brexit ya. Kalau Mm-mm. sebelum Brexit itu konsorsiumnya itu dari university itu ada di Perancis. Mm-mm. Lalu ke semester selanjutnya itu di Barcelona, University Autonoma di Barcelona. Habis itu ke University of Edinburgh di Scotland. Nah, karena Brexit, jadi setelah aku nih kohort selanjutnya itu mereka akan pindah ke Hanover di Jerman. Jadi konsorsiumnya itu di 3 negara itu. Dan ada pathway-nya apa enggak? Kebetulan kita bukan kebetulan juga Oh. ya. Emang nggak ada. Kita itu cuma satu arah gitu. Oh. Jadi nggak ada kalau di program yang lain kan ada yang milih ya Mm-mm. mau di universitas yang mana. Kalau kita itu nggak, kita belum ada pilihannya. Mungkin kedepannya akan ada tuh. Tapi Oke. untuk saat ini sih cuma satu jalur. Iya. Sama kok aku juga cuma satu jalur dan kayak Gavrila juga ikut mobility-nya ya itu dan itu diikuti dari semester 1 kemana, kedua mana, Mm-mm. ya kemana kayak gitu sama. Persis. Kalau boleh tahu nih Gav, dulunya S1-nya apa sih Gav dan kenapa ambil ini master ini dan menurut kamu apakah mempengaruhi dari background S1 kamu atau gimana? Um,
Jadi S1 aku itu di Universitas Airlangga di Surabaya, jurusannya itu kedokteran hewan. Nah, karena jurusan yang aku ambil itu kan Infectious Disease and One Health, jadi lebih ke background medis, bukan medis ya, medical, atau kesehatan, atau life science lah, kita juga bisa bilang kayak gitu kan. Nah, memang orang-orang yang masuk ke program ini tuh diprioritaskan adalah orang yang punya background life science gitu. Nah, kenapa sih tertarik dengan jurusan ini tuh karena ada jadi infectious disease itu kan penyakit infeksius secara luas ya. Nah, di sini tuh ada tambahannya One Health. Jadi One Health itu kita itu bekerja bersama orang yang bukan background kita. Contohnya kalau di Indo nih masih kan kalau veteriner itu dokter hewan sendiri, dokter physician atau dokter manusia itu sendiri. Nah, di sini kita tuh digabung, jadi kita saling belajar sama orang dengan background lain, dan cangkupannya itu tidak cuma profesi aku nih, tapi aku juga belajar tentang profesi lain gitu. Profesi lain contohnya Itu apa? sih Atau masih menariknya. Jadi kita terkait? bisa masih Oh, masih. background-nya tetap harus life science gitu ya, tapi profesi lain itu misalnya kayak aku nih ngobrol sama dokter manusia gitu ya. Oh, ternyata di kayak pandemi gini nih. Ternyata di pandemi yang COVID ini di sisi manusianya begini loh, dan di sisi hewannya begini loh. Jadi itu kayak hal yang baru gitu kalau kita bisa tahu dan ngobrol. Dan lagian kan kita dari banyak negara ya. Yeah. Kalau di dunia kesehatan itu ya, nggak semua penyakit di satu tempat itu semua ada di seluruh dunia. Ini misalnya aku lagi ngobrol sama orang yang ada di Amerika Latin, ada loh banyak penyakit yang nggak ada di Indo, atau di Indo itu mereka nggak tahu kalau ada penyakit ini. Iya, iya. Gitu. Oke. Jadi kalau berarti nggak cuman tadi kayak Gavrila bilang kan lab science-nya buat dokter manusia dan dokter hewan. Kalau di angkatan lo sendiri tuh Gav, komposisinya gimana teman-teman lo background-nya? Nggak campur juga kayak gitu? Emang sebagian besar sih dominasinya itu emang dokter hewan sama dokter manusia ya, physician. Nah, tapi ada juga bagian dari mereka itu yang biologist atau virologist atau animal science gitu. Cuman emang komposisinya setengah, kalau waktu kohort aku itu ada 21 orang, setengahnya itu, setengah lebih lah malah, itu adalah dokter hewan dan dokter manusia, dan sisanya itu baru yang biologist, virologist, microbiologist. Tuh. Bedanya agak susah ya, biologist, microbiologist tuh beda sih, cuman dari field yang sama. Tapi kira-kira nih misalkan kalau kamu lihat di course kamu, itu komponen terbesarnya tuh belajar apa sih? Kalau misalkan di program aku tuh komponen terbesarnya adalah belajar kayak why play matters, belajar kenapa bermain itu kayak sebuah terapi kayak gitu kan ya. Itu kayaknya itu main course kita kalau di aku. Misalkan kalau kamu apa tuh? Ngelihat dari banyak. Kalau sesuai dengan judul kohort aku, dengan judul program aku infectious disease, jadi kebanyakan kita tuh belajar yang menular gitu. Jadi tidak tertutup pada penyakit menular dari manusia ke manusia gitu, atau dari hewan ke hewan, enggak, dari manusia ke hewan atau hewan ke manusia itu juga pokoknya penyakit yang judulnya menular lah. Kalau nggak menular, contohnya apa ya yang nggak menular ya? Kayak kanker yang tidak menular, karena ada kanker yang menular ya. Oh ada ya, Itu oke. kita kita itu nggak masuk ke situ sih. Oke. Jadi kita ambil yang penyakit yang menular dulu. Terus kalau misalkan ini kan waktu COVID kemarin lo di kayak Barcelona dan juga pindah juga ke Edin. Kalau dari program lo apa sih yang dijadiin ini lagi occasional. Terus misalkan ada case tertentu dan lo harus belajar itu misalkan atau apa menjadi gimana sih kemarin waktu COVID pandemi banget gitu. Kan judul lo kan infectious disease. Apa nih yang dikerjain pas lagi angkat-angkatnya kemarin? Bisa share? Sebenarnya jurusan aku itu benar-benar nyambung sih dengan keadaan yang sekarang. Cuman kan kita mahasiswa ya, sekolah aja libur, jadi kita tuh agak susah gitu untuk
untuk bisa benar-benar involve gitu dengan keadaan sekarang. Jadi kebanyakan ya kita tetap ngikutin course, dan banyak dari dosen-dosen kita itu yang mereka tuh lebih sibuk dengan keadaan sekarang daripada ngurusin kita gitu, bedside-nya ya. Belum prepare ya, jadi semua agak berantakan di semester yang waktu itu. Semester 2 itu ya? Kedua, ya. 2 ketiga juga. Iya sih, semua berasa. Dan beberapa teman ada yang pulang, gitu-gitu ya. Karena kelas Iya. online, bener. Oke, nih Gav, singkat nih mau tanya. Di jurusan lo sendiri, di program lo, itu persyaratannya apa sih kalau mau daftar? Atau mulai bukanya kapan, tutupnya kapan, kayak gitu? Mulai dari buka tutupnya ya. Bukanya itu biasanya Desember akhir. Dan dia tutupnya Februari tengah atau Februari awal. Itu tergantung. Nah, jadi harus mulai prepare itu ya setahun sebelumnya berarti kan. Maksudnya tuh di mulai September lah udah diprepare semua. Jadi apa yang perlu disiapin itu sebenarnya sama sih setiap program Erasmus itu ya, yang disiapin itu motivation letter, CV, recommendation letter, terus bukti-bukti ijazah, akte kelahiran yang tentunya kita harus translate semua kan Waktu ke juga ya? bahasa Inggris. Wow, Iya, gue enggak. gitu. Jadi memang yang buat aku yang memakan waktu banget itu adalah translate. Karena dokumen itu harus dilegalisir, ditranslate, tuh. Selain udah sih itu aja, cover letter udah. Jadi nggak terlalu Kalau ditranslate ke bahasa apa? Berarti main konsorsiumnya apa? bahasa Inggris. Oh, kirain ditranslate ke bahasa Eropa misalnya kayak Spanyol atau Prancis. Enggak, kan kita nggak tahu ya kalau yang program lain. Kalau program itu full English kan, jadi mereka minta semua dalam bahasa Inggris. Menurut aku sih lebih gampang begitu daripada harus ditranslate ke setiap kampus dengan bahasa yang berbeda-beda. Iya. Karena waktu di program aku, itu ngurus visa deh kayaknya, bukan ini. Ditranslate ke Spanish karena main konsorsiumnya Spanish. Jadi waktu enrollment pertama itu harus translate ke Spanish. Di case-nya mungkin beda-beda ya, jadi tergantung. Mungkin, ya. Ya, di konsorsium aku sih, main university-nya University di TU itu, yang ada di Perancis. Cuman, semua dokumen itu pakai bahasa Inggris. Dan gampang sih menurut aku ya, karena banyak banget mahasiswa yang pergi ke Perancis, dan kedutaan Perancis itu udah tahu banget kalau banyak mahasiswa Erasmus yang datang ke Perancis. Jadi ketika kamu udah bilang saya Erasmus, udah ada jalur khususnya. Ya, enak ya, mudah ya. Enak. Oke, di angkatannya Gavrila sendiri berapa orang Gav dari Indonesia? Misalkan per tahunnya mungkin ada 2 atau 1 atau gimana? Orang Indonesia itu ada 1 di angkatan pertama, ada 1 di angkatanku, yaitu aku sendiri. Wow. Belum ada lagi di situ. Baru 2? Iya, baru 2 sih. Jadi kita itu harus banyak yang daftar gitu, orang Indonesia. Iya. Jadi tadi tuh inget yang kata Gavrila, suka yang nanya gitu, Gav, kira-kira kalau jurusan aku ini bisa daftar nggak, Kak? Terus tadi kan Gavrila udah jelasin tuh beberapa background-nya yang ada di kelas Gavrila. Mulai dari Ya, jadi memang background-nya harus linear sih. Kalau nggak linear itu agak susah banget untuk catch up-nya. Untuk aku sendiri yang punya background medical gitu ya, itu agak susah karena kita harus belajar microbiology, sedangkan itu walaupun kedengarannya satu field gitu, itu benar-benar beda. Jadi nggak mungkin bisa ya, cuman itu perlu effort yang sangat besar kalau misalnya dari ekonomik nih mau masuk ke sini. Jadi itu kayak wow. Itu udah beda field yang sangat besar ya, dari social science ke science. Iya. Benar-benar. Jadi memang life science biasanya. Life science pun lebih diperkecil lagi field-nya. Yang berhubungan dengan biology itu masih bisa, virologi gitu bisa.
Oke. Nih Gav, sharing juga dong kalau mau teman-teman mungkin mau tahu itu proporsi belajarnya di kelas atau di lab atau kayak gimana, mungkin training atau internship di tengah-tengah pekerjaan lab itu gimana kalau di program kamu? Ini yang sebelum semester 4 kan maksudnya masih semester 1, 2, 3. Iya. Kalau proporsi ini kalau proporsi menurut aku ya, semester 1 itu berat banget sih. Kita mungkin setiap ini lagi ya, setiap negara itu punya, karena kita pindah-pindah kan kampusnya. Jadi setiap negara itu punya cara ngajar yang beda-beda. Nah, di Perancis itu banyak orang yang bilang, emang sistem belajarnya itu sistem belajar duduk di kelas, kayak S1. Jadi ya, waktu di Perancis itu kita lebih sering masuk jam 8 atau jam 9, pulangnya jam 4 atau jam 5. Duduk di kelas, belajar. Jadi dosennya datang ngasih lecture atau ngasih arahan apa, kita tuh duduk dan dengerin. Dan tugasnya itu kebanyakan sih memang essay ya, essay. Terus examnya tuh masih sama kayak S1 aku, examnya tuh masih kayak multiple choice atau essay. Itu menurut aku berat banget buat aku pribadi karena background aku kan klinikal kan. Sedangkan yang dipelajarin di sana itu benar-benar yang molekuler gitu. Kecil-kecil gitu. Nah, waktu pindah ke Barcelona yang semester kedua, itu orang nggak tahu ya, mungkin orang Spanyol agak lebih santai. Jadi lebih santai, Sama ya. lebih masih ada sih di kelas, cuman proporsinya itu lebih kecil untuk duduk dan belajar yang satu arah. Karena di Barcelona kita juga banyak praktikalnya. Tuh, praktikalnya bukan hanya di lab, tapi benar-benar di field gimana sih caranya untuk komunikasi, gimana sih caranya untuk melakukan riset di lapangan gitu. Cuman sih sayangnya setengah dari semester di Barcelona adalah lockdown. Jadi balik lagi duduk di depan komputer. Iya ya. Itu nah baru yang di Edinburgh ini setengah-setengah juga, cuman karena karena masih lockdown kan, Iya. jadi kita itu dibatesin untuk ke lab-nya. Jadi digilir itulah datang ke lab. Oh, masih masuk lab ya, gue lihat update lu di lab. Wah, nih anak udah masuk lab lagi. Ya, COVID. sayang sih kalau nggak masuk lab, terus ngapain dong kuliah? Iya benar-benar. Iya, iya sih benar. Karena beberapa aku juga semester 1 dipadetin gitu Gap sama. Semester 2 kemarin banyak praktikal. Tiap semester praktikal. Nah, kalau kayak Atifa kan semester 4-nya masih kuliah kan. Nah, Mm-mm. kalau aku tuh semester 4 itu benar-benar udah nggak ada kuliah. Jadi murni internship. Kita mau internship di mana aja gitu. Aku special case banget sih. Udah aku ceritain ke Gav di balik semesternya. Tapi mungkin sama semua master IMGMD. Harusnya semester 4 tuh Oh. emang tesis doang ya kan. Oh, jadi ini gara-gara lockdown doang kan? Iya, gara-gara kemarin lockdown, terus kita pikir bisa ke Turki, nggak bisa, jadi tetap ada kelas. Karena ada Oke. Oke, last question. Nih Gav tadi kan udah ngebahas proporsi belajar juga semester 1 sampai 3. Terus nanti nih abis lulus kira-kira peluangnya ngapain sih Gav? Abis lulus gue ngapain gitu kan? Pasti ada yang nanya gitu. Udah kuliah di Eropa Hmm. nih, keren gitu. Ngapain? Dari sisi aku sih, kalau jurusan master ini tuh lebih ke research ya, karena kita benar-benar diajarin apa ya namanya medical gitu, banyak kan sih research. Nah, jadi peluang kerjanya tuh research, walaupun bisa itu kerja di lembaga research yang ada dimanapun, karena toh di konsorsium aku itu punya banyak kerja sama link, jadi kenal orang-orang. Ataupun lanjut sekolah lagi itu banyak banget sih offernya untuk S3 gitu. Nah, tapi bisa juga sih kerja di company, maksudnya private company, tapi tetap jalurnya itu ya tetap yang bagian research and Iya. development atau bagiannya Iya, iya. gitu. Jadi peluang itu di sisi yang sebelah research-nya gitu. Oke. Benar-benar benar.
kuliah lagi pun bisa jadi pilihan, dan karena tadi ini uh, Erasmus Mundus banyak banget emang partnernya, aku juga punya banyak partner gitu, jadi bisa disalurkan juga, jadi tergantung juga sih selama kuliah involve-nya ke Hmm. kegiatan apa gitu ya Gav ya. Jadi tergantung sih waktu kita kuliah itu kita gampang banget kok dosen-dosen di sini tuh benar-benar open dengan kita yang punya antusias apa enggak. Kalau misalnya kita antusias, kita approach, mereka juga open kok. Terus mereka kasih tahu, ini loh peluang-peluang yang ada di sini, di sini, di sini. Tuh. Oke. Gitu. Sip. Penutup nih, Gavrila mungkin mau bisa kasih tips satu-satu kalimat tertentu yang bisa menyemangati, atau oh ya nih kayaknya kalau mau daftar ini harus kayak gini misalkan, atau kayak gimana? Menurut aku sih ini pribadi aku ya. Kenapa kok belum banyak orang Indonesia yang apply program ini? Mungkin karena pertama minder kali ya. Itu belum daftar udah kayak minder duluan, bisa nggak sih, kayak susah, terus pindah ke sini bahasanya gimana, itu sih biasanya. Tapi kalau daftar aja dulu, kita nggak tahu kalau kita belum mencoba kan. Dan lebih baik, bukan lebih baik ya, nggak ada yang namanya penyesalan setelah mencoba, adanya penyesalan karena nggak mencoba. Jadi coba dulu, kita lihat, kalaupun kita nggak diterima itu bisa jadi sebuah evaluasi untuk kedepannya gitu. Dan kalau kita keterima itu kita bisa benar-benar membuka peluang baru kita gitu. Nggak cuman secara ilmu ya, kalau aku ngomong di sini ilmu jelas kita dapat dong dari S2. Tapi juga koneksi gitu. Kita banyak kok kenal, minimal teman-teman sedunia. Di mana-mana kita kenal gitu. Minimal itu ya, Gav. Itu minimal loh. Setidaknya kita kenal teman sekelas yang ada dari mana-mana gitu. Iya. Itu bisa membuat buka peluang kita di masa depan yang kita nggak tahu itu peluang apa. Gitu sih. Oke, sip. Gitu. Jadi jangan takut untuk coba. Tuh. Jangan takut untuk coba tuh kata Gavrila. Jadi tadi udah dijelasin, Gavrila udah ngasih bayangannya juga, program dan jurusan. Jadi jangan takut nyobain ya guys ya. Cek dulu tuh Desember tahun ini tuh, jadi bisa ini. Nanti udah tahun ini udah, oh ya tahun ini ya, iya dong. tahun Desember ini ya. Iya. Tapi yang tahun Desember ini nggak di Edinburgh lagi, di Hanover di Jerman. Ya itu guys ya, tadi karena habis Brexit. Tapi ada nanti linknya. Ya nanti Gavrila bakal nge-share aku link, nanti aku taruh di deskripsi. Nanti ya bisa lah, nanti kalian mungkin kontak Gavrila yang mau nanya lagi atau gimana, nanti bisa. Apa Gavrila punya YouTube channel yang mau di-share juga? Aku belum punya nih, harus belajar dari Atifah. Iya Allah, aku anak Rajin bawah banget bikinnya. aku tuh kangen ngobrol-ngobrol gitu sama Gavrila dan teman lain, jadi aku ajakin kayak ginian. Dan kita udah mau lulus, jadi keep kontak gitu. Thank you, Gav. Hati-hati di Portugal. Iya, lu juga hati-hati balik ke Edin. Kabarin. Iya. Sip. Iya.